Haleluya, amin. Oke. Langsung nyanyi. Ya. Kalau lagu dulu. Sebelum kita masuk ke lagu pertama, ini kita ada lagu baru, judulnya Mahkota Kehidupan. Jadi untuk nanti teman-teman agar bisa mengikuti bernyanyi, kita latihan dulu ya. Ayo kalian. Gimana teman-teman, udah ngerti belum lagunya? Apa perlu diulang lagi untuk Mahkota Kehidupan? Oh, sebentar deh. Salom kok kayaknya suaranya kurang jelas ya, atau sember gitu deh musiknya? Atau song leadernya? Kurang jelas ya Kak, nggak ada mic soalnya. Oh, nggak pakai mic. Apa ini bisa didekat? Betul. Oke, segini seharusnya jelas sih. Kalau Salomnya jelas, tapi song leader sama pemusiknya nggak terlalu ini deh. Musiknya nggak jelas. Karena kita nggak ada mikrofon, Kak. Terus pemusik itunya, speakernya cuma ada yang satu. Oh, lu join Zoom-nya. Nggak usah, Kak. Dia join Zoom-nya. Nanti itu untuk mikrofonnya mereka. Oh iya, double. Yang ini mic-nya matiin aja, yang ini mic-nya mati. Jadi nanti lu di sini ya, mikrofonnya. Di sini atau di sini? Nggak nanti. Kalau jalan dua. Bentar ya, teman-teman. Ditaruh di sini aja nanti. Bisa nggak? Lagi instan. Kalau pada ada Zoom nggak? Tapi bawa buat sini ya. Bentar ya. Lama. Mulai aja kali ya, Kak. Apa? Nggak ada. Apa? Nggak ada kepala kerja, nggak ada kerja.
Ini kamera udah mati kan? Cek. Bisa kedengeran nggak, teman-teman? Bisa. Tes. Matiin. Gini aja lah ya. Udah. Berarti kedengeran sekarang. Oke. Ini lanjut dari latihan yang lagu. Lagu nggak? Kita coba dari lagu Mahkota Kehidupan lagi ya. Dari mana sih? Ulang lagi ke ref ya. Ya, kira-kira kayak gitu lagunya, nanti bisa sambil diikutin aja ya. Pak, tolong bikin jadi PPT dong. Oke. Next. Kita masuk ke lagu Tiada Terukur. Oke, untuk lagu pertama, mari kita sama-sama menyanyi Tiada Terukur.
Oke, selanjutnya bernyanyi lagi. Kita akan mengangkat pujian lagi untuk memasuki pengakuan dosa. Seperti yang kau ingini. Mikrofon. Kita ulang lagu ini dari awal. Kita memasuki doa syafaat ya, teman-teman. Apakah suaraku terdengar? Dengar, Kak. Oke, mari kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan pada kami hari ini. Ucap syukur ya Tuhan, di tengah kegiatan
atau hal-hal lain yang bisa kami kerjakan, tapi Tuhan boleh memimpin kami untuk boleh memilih mengikuti ibadah pada hari ini. Kami mengetahui ya Tuhan kalau itu hanya karena Roh Kudus yang boleh menolong kami, dan kami menyerahkan ya Tuhan untuk ibadah ini sampai akhirnya kiranya Tuhan yang boleh memimpin. Tuhan, kami mau berdoa, mau menaikkan syafaat kami. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kami pra remaja ya Tuhan, di sekolah kami masing-masing, tugas kami sebagai siswa, kiranya Tuhan yang boleh memberikan kerajinan, kepintaran kepada kami di dalam mengerjakan tugas kami ya Tuhan sebagai siswa, hingga akhirnya Tuhan kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap pengerjaan tugas, ujian yang akan berlangsung, walaupun masih di tengah kondisi pandemi seperti ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, kiranya Tuhan yang boleh pimpin setiap hal yang mereka kerjakan, kiranya mereka pun boleh terus mengingat Tuhan, dan di dalam keluarga pun boleh akhirnya tercermin keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi dan mengenal Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Ya Tuhan, kalau kondisi pandemi seperti ini masih terjadi di Indonesia, bahkan di dunia, kami berdoa ya Tuhan, kalau Tuhan yang lebih merindukan adanya orang-orang yang semakin mengenal Tuhan, kiranya di kondisi pandemi seperti ini ya Tuhan, banyak orang yang akhirnya boleh melihat bagaimana Tuhan boleh menyertai setiap kami, menyerahkannya Tuhan untuk setiap petugas kesehatan, kiranya Tuhan yang mampukan mereka, memberikan talenta kepada mereka di dalam menangani setiap orang-orang yang mengidap COVID-19, dan mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pemerintah di dalam koordinasi mereka, di dalam setiap program-program yang mereka kerjakan, terkhusus untuk menyelesaikan pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Tuhan yang boleh menolong, memberikan harapan kepada kami di tengah kondisi pandemi seperti ini. Berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pemerintah dan jajarannya dari yang terbawah sampai yang tertinggi, kiranya Tuhan yang boleh berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga boleh terhindar dari korupsi, dan akhirnya boleh membawa Indonesia semakin sejahtera, dan Tuhan boleh memerintah atas Indonesia. Tuhan mau berdoa juga untuk setiap gereja-gereja di Indonesia, gereja kami secara khusus ya Tuhan, kiranya boleh semakin menikmati dan melayani Tuhan yang memimpin gereja, dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya setiap gereja di Indonesia pun boleh terus semangat di dalam memberitakan Injil di kondisi seperti ini. Tuhan menyerahkan untuk setiap orang-orang atau hal-hal lainnya Tuhan yang belum kami sebutkan saat ini, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berotoritas, kiranya terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyerahkan doa ini ya Tuhan hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, terima kasih Kak Rika untuk doa syafaatnya. Dan selanjutnya sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan mempersiapkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Allah yang setia.
kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang Kau menyertai hidup kami sampai malam hari ini. Di mana Tuhan kami datang ke hadapan bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, berdoa kepadamu, dan mau mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa di surga, buka hati pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, menjadi bekal iman, kekuatan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, seluruh pra-remaja dan juga pembina, biarlah Tuhan menjagai kami, menolong kami, menopang kami dalam situasi kondisi pandemi 19 ini. Inilah doa kami yang belum sempurna, sempurnakan dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudaraku yang kekasih pra-remaja yang hadir di gereja pada saat ini dan juga di rumah, firman Tuhan untuk kita yaitu dari kitab Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan 31. Saya akan membacanya, mari kita ikuti bersama-sama. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudaraku yang kekasih pra-remaja yang hadir, yang di gereja dan juga yang di rumah, semua kita yang mengikuti ibadah pra-remaja ini. Via Dolorosa. Itulah artinya penderitaan Yesus. Saat ini kita sudah memasuki Via Dolorosa, di mana kita melihat dan memperhatikan begitu menderitanya Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Via Dolorosa adalah berhubungan dengan kematian Yesus. Via Dolorosa adalah perjalanan bagaimana Yesus sampai ke Golgota dan disalibkan di sana. Nah, kenapa terjadi Via Dolorosa? Jawabannya adalah untuk keselamatan umat manusia. Untuk keselamatan orang-orang percaya dari dosa-dosa, kejahatan, dan juga perbuatan-perbuatan dunia ini. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesuslah sukacita. Hanya di dalam Yesuslah segala sesuatunya boleh menyelamatkan seluruh umat manusia dan dunia ini juga. Tadi kita sedikit mendengarkan bagaimana perjalanan Yesus itu. Satu hal menurut firman Tuhan ini, Yesus yang maha mulia, Yesus adalah anak Allah yang tunggal,
betapa sedihnya kita rasakan, betapa pilunya kita rasakan, di mana di zaman dulu itu orang-orang menghina, mengolok-olokkan dia, menganggap dia bukanlah sebagai anak Allah yang agung, bukan sebagai Mesias atau Kristus yang diurapi oleh Allah. Bukanlah seperti yang kita percayai, Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Kalau kita perhatikan tadi, di mana ada orang membuka jubahnya, kemudian ada menganyam sebuah mahkota duri. Ya, kalau kita melihat gambar Yesus mungkin ada di rumah kita atau di mana kita ketemu, ada mahkota duri di kepala Yesus. Dan kemudian dikatakan ada dibuat sebuah atau sebatang bulu. Ya, sebatang bulu itu adalah sebuah tongkat untuk memukul. Tadi jelas dipakainya adalah untuk memukul kepala Yesus. Ada juga dikatakan mereka mengolok-olokkan dia. Kemudian dikatakan mereka juga meludahinya. Dari kata-kata ini sebenarnya Yesus itu nggak ada yang mulia lagi di situ. Yesus itu bukanlah sebagai Raja Juru Selamat yang mulia. Tetapi di sini adalah kita lihat betapa hinanya Yesus. Betapa sadisnya mereka memperlakukan Yesus yang kita sembah itu. Mereka tidak punya perasaan. Mereka tidak mempunyai moral. Abang Pendeta, kayak suaranya aku nggak denger deh. Iya, Kak, nggak ada. Oke. Hari tema kita adalah bersoraklah kepada Tuhan. Nah, sebagai aplikasi firman Tuhan ini untuk kita adik-adik sekalian adalah yang pertama, jangan lagi kita mendukakan hati Yesus. Tapi marilah kita bersyukur kepada Yesus. Yesus menjalani semua proses di mana dia turun ke dunia ini melalui Allah, melalui Maria. Lahir di kandang domba Betlehem, dan dia bertumbuh seperti anak remaja, datang ke bait Allah mendengarkan firman Tuhan, dan dia mengajari, dan dia menyembuhkan, dan memberi makan kepada orang yang banyak, dan dia mati disalibkan. Artinya adik-adik sekalian, janganlah kita sampai mendukakan hati Tuhan lagi. Cukuplah hanya sekali penderitaan Yesus yang dialami. Cukuplah hanya sekali Yesus menderita karena Abang Pendeta, karena adik-adik kami, karena orang banyak, orang tua, orang percaya. Cukup satu kali. Yang kedua yang mau saya katakan adalah bersoraklah memuji Tuhan. Kenapa? Karena Allah memberikan anaknya Yesus Kristus itu ke dunia ini
supaya setiap orang percaya kita ini tidak binasa lagi, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Makanya bersoraklah kepada Tuhan. Kita pujilah namanya. Tuhan tidak menerima imbalan kepada kita sebagai umatnya. Karena Yesus tadi mati gara-gara dosa dan kesalahan kita. Tetapi Yesus menginginkan kepada kita, ingatlah selalu pengorbanan Yesus akan dunia ini. Ingatlah selalu pengorbanan Yesus akan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, Yesus membayar dosa kesalahan kita dengan harga yang lunas, yaitu di kayu salib. Kalau tidak lunas, dunia ini akan tutup. Maka dunia ini akan mengatakan kepada kita supaya kita bayar. Tetapi karena kasih Allah yang luar biasa, karena anugerah daripada Yesus, kita boleh diselamatkan. Makanya bersyukurlah, bersoraklah. Karena kasih setia Tuhan itu luar biasa. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Berterima kasih kita kepadanya. Karena kita sudah diselamatkan oleh darahnya Yesus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih, sebagai kita orang percaya, adik-adik kami sekalian, mari, apalah yang harus kita sikapi? Apa reaksi kita sebagai orang percaya? Reaksi kita, perbuatan kita, lakukan hal-hal yang baik. Lakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Termasuk kepada orang tua. Termasuk kepada saudara. Termasuk di dalam persekutuan para remaja. Jangan gara-gara pandemi ini, persekutuan, ikatan kebersamaan para remaja jangan sampai hilang. Jadi walaupun pandemi, walaupun COVID-19 ini, jangan sampai luntur kebersamaan kita. Jangan sampai luntur persahabatan kita di antara para remaja. Biarlah melalui pandemi ini, tetap kita solid, tetap kita setia di dalam ikatan para remaja KBB Harapan Baru. Sehingga melalui firman Tuhan ini, adalah melakukan hal-hal yang baik. Bersoraklah kepada Tuhan. Karena 2000 tahun yang lalu, dosa dan kesalahan kita sudah lunas. Sehingga kita diselamatkan. Apa yang dilakukan Yesus adalah untuk kita bersama. Apa yang dilakukan Yesus adalah untuk kita dunia ini. Sambutlah dia. Bersoraklah kepada Yesus. Pujilah Tuhan yang maha baik itu. Karena dia baik, pemurah dan penyayang. Biarlah Tuhan Yesus menyayangi kita. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita, menolong kita. Apapun pergumulanmu adik-adik kami para remaja, apa yang Anda pikirkan, apakah Anda sedang galau, Tuhan tahu itu semuanya. Tuhan mengerti dan peduli tentang kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu melihat kita, memantau kita. Apa kebutuhanmu? Apa permintaanmu? Katakan kepada Yesus. Yesus akan membantu itu. Yesus akan menolong itu. Yesus tahu siapa kita. Diri kita, hidup kita, pribadi kita. Oleh sebab itu, pujilah dia. Sembahlah dia. Serahkan segala sesuatunya. Pikiran, pergumulan, harapan, cita-cita kita untuk masa depannya. Jadilah kita para remaja yang setia akan firman Tuhan. Jadilah kita para remaja yang setia akan dengar firman Tuhan. Jadilah para remaja yang selalu di dalam ikatan kebersamaan, di dalam persekutuan para remaja. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati keluarga kita, dimanapun kita berada dan beraktivitas. Amin, kita berdoa. Ya Bapa di surga, ajari kami untuk melakukan firman-Mu. Kami tidaklah mampu Tuhan melakukan firman-Mu jika Tuhan tidak bersama kami. Terkadang kami Tuhan lupa akan Engkau. Terkadang kami Tuhan lupa bersekutu dengan Engkau. Terkadang kami Tuhan lupa berdoa bersyukur kepada-Mu.
Ajari kami Tuhan, jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami oleh godaan-godaan dunia ini, tapi bantu, tolong kami Tuhan, dalam pikiran kami, dalam harapan kami, cita-cita kami, dambaan kami ke depannya. Biarlah Tuhan berkati anak-anak-Mu ini, anak yang pintar, anak kesukaan, di tengah-tengah keluarga, masyarakat terlebih di hadapan Tuhan. Jadikan kami sebagai orang-orang yang sukses, orang-orang pilihan-Mu, menjadi orang yang sukses ke depannya, sebagai orang-orang percaya. Ya Bapa di surga, berkatilah kami, berkati orang tua kami, sanap famili kami, pembina, seksi, remaja, paniroing, dan juga para pelayan, para haladusin tua, berkati kami Tuhan. Sehingga kami bersekutu, tetap kami Tuhan bersatu di dalam gereja-Mu ini, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, pada malam hari ini juga, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, jagai kami. Sehingga esok pagi Tuhan, boleh kami bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami yang bersempurna. Sempurnakan dalam Putra-Mu Yesus Kristus, yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Oke. Apa? Gini. Gini aja. Oke. Untuk merespon firman Tuhan dari Amang Pendeta Harahap pada malam hari ini, kita akan mengangkat pujian Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan
lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita tutup ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Shalom, Horas. Shalom, Mamang. Halo, Mama. Jangan ngomong. Ini mungkin penutup. Kak Nuri yang mau mewartain siapa? Kak Karipka aja. Oke, sebelum kita dengarkan warta seperti biasa kita ini dulu yuk, foto dulu. Ya, lupa foto dulu yuk sama Amang. Ketemu warta. Sama pendetanya mungkin bisa didengar Karipka di sana. Apa? Iya, boleh diterima. Screenshot maksudnya. Oh, screenshot. Foto di sini. Ya. Oke, ayo berarti. Oke. Kelvin, Ayo yang lain. Erin dan Gavin, Joshua Simanjuntak, yuk silakan dinyalakan kamera kalian. Kak Nuri itu. Halo Kak Momo, ya kamu jalan. Thank you Kak Momo. Krista, Oka, Piring, kamu, ya. Grace, ya. Sini sebagian. Sini deh. Dia cari posisi. Kelvin, Stanley, Joshua Simanjuntak, dan Okta. Oke. Aku lagi. Oke. Hitung ya. Satu. Senyum. Ya, tolong kameranya di sana. Apa sini aja. Ini dia. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Oh. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3, senyum yang manis. Oke, terima kasih. Saya kirim. Ya. Terima kasih ya untuk Ya, sehat, ya, salam sehat. Oke. Ya, kita lanjutkan pertemuan ya. Ya, Mas. Habis dulu, Kak Dori. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pendampingan atau informasi, ada warta yang mau disampaikan oleh Karipka ya, sebentar ya. Karipka, aku harus share screen atau engkau bisa membacanya? Bisa Kak. Pelayan doang. Nah, ada banyak. Ya, kita mau mengucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan yang boleh melayani kita pada hari ini. Pelayan firman-Nya ada Amang Pendeta,
sama Pendeta Rahab yang tadi. MC-nya ada Bang Shalom dari remaja. Terus untuk keyboardisnya yang jarang kelihatan, karena nggak cukup kameranya, ada Talia. Kelihatan nggak, Tal? Ya, teman-teman yang mau belajar keyboard boleh ke Talia. Untuk gitarnya seperti biasa juga sama Bang Gunawan. Mana Abang Gunawan? Tunjukkan mukamu, Abang. Untuk nih Kak Jonisnya yang udah bisa melayani nih setelah sekian lama melayani, ada Hari. Silakan Hari. Nggak mau menunjukkan muka ya. Untuk SL-nya lupa ditulis nih. SL-nya ada Krista dan juga ada Okta. Yeay. Dan dashboard-nya ada aku sendiri. Untuk pelayanan mereka, mari kita terima kasih. Terima kasih teman-teman pelayan. Sekali lagi aku mau teman-teman yang bisa main musik dan bisa nyanyi, boleh ya nge-chat aku atau Kak Nuri, Kak Norin atau Kak Muti untuk boleh melayani kita ya teman-teman. Lalu untuk next ibadah, jangan lupa ikut lagi. Oke, udah Kak. Ini untuk berikutnya. Oh, ada perlombaan. Ya kepotong Kak Nuri. Oh, kepotong. Udah ada lombanya Kak. Oh, bentar. Jenis lombanya udah emang. Bentar. Ya, nggak kelihatan seluruhnya ya. Aku kecilin dulu deh. Ya, teman-teman mau Paskah dan kita mau merayakan bersama. Apa tuh kalau lomba-lombanya Kak Nuri? Oke, sebentar ya, dibacain ya, Dek. Nanti Kak Ripka yang bacakan, supaya Kak Ripka ingat. Ya, nggak kebaca ya? Kelihatan nggak, Kak? Enggak, karena oh kelihatan kok Kak. Untuk waktu pengumpulannya ini ya Kak. Ya. Waktu pengumpulan lombanya dari 1 April sampai 1 Mei ya teman-teman, boleh dicatat untuk ikutan lombanya. Ada hadiah menarik loh. Nah temanya karena kita lagi Paskah, ya karena teman-teman tahu Paskah itu tentang apa. Jadi temanya adalah arti penderitaan Yesus dan dalam hidupmu, ya dalam hidupmu di masa pandemi. Arti penderitaan Yesus dalam hidupmu di masa pandemi. Jadi untuk setiap karya yang akan teman-teman kirimkan, temanya tentang ini teman-teman, arti penderitaan Yesus dalam hidupmu di masa pandemi. Gitu. Terus ada lagi Kak. Nah ini dia tuh, banyak kan. Ada hadiahnya, yang juara 1 dapat data 100.000, juara 2 dapat paket data 75.000 dan juara 3 paket data 50.000. Ini murmer banget teman-teman karena pandemi kan, tuh bisa banget nih hadiahnya. Jadi buruan ikutan lombanya. Nah lombanya ada apa aja? Ada TikTok yang ayo teman-teman yang punya TikTok ya, yang gaul-gaul nih boleh. Oh, ada stand up speech. Wih. Ada stand up speech. Ada apa lagi Kak Nuri? Udah 2 aja. Oke, ini ada TikTok. Ya teman-teman. Temanya seperti yang tadi ya, arti penderitaan Yesus dalam hidupmu di masa pandemi. Nah, teman-teman bisa kirimkan atau kalau mau info lebih jauh boleh kontak Kak Nuri atau aku atau pengurus lain, atau nanti akan diinfokan lebih jauh gimana teman-teman bisa ngumpulinnya ya. Oke, gitu aja wartanya. Disilahkan ke Kak Nuri pendampingan Kak. Oke, terima kasih Kak Ripka. Oke, jadi adik-adik nanti detail acara detail lombanya akan disampaikan atau akan Kak Nuri taruh di dalam IG-nya Pra Remaja sama di Google Classroom-nya. Ya, oke. Nah, yang tadi yang mau Kak Nuri sampaikan, deadline kalian tuh dari tanggal 1 April sampai 1 Mei. Itu kenapa lama banget? Itu sekalian perayaan antara Paskah sampai ke kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan lakukan dalam satu rangkaian gitu ya. Kemudian salah satu kriteria pemenangnya adalah yang
isi kontennya sesuai dengan tema, kemudian yang banyak like-nya. Jadi ada dua nih, selain kita yang menentukan kontennya udah sesuai atau tidak, dan juga yang kedua adalah orang lain dengan banyak like, makanya dikasih deadline tuh sampai seminggu gitu, sampai sebulan, ya. Jadi kalian akan tag IG-nya Pra Remaja, nanti kita bisa ngelihat, kamu nanti taruh di Google Classroom berapa like di akhir ya, di tanggal 1 Mei itu kalian akan masukkan berapa like yang ada, gitu. Paham ya adik-adik ya? Oke, nah pemenangnya untuk masing-masing challenge, masing-masing lomba. Jadi untuk lomba TikTok ya pemenangnya ada juara 1, juara 2, juara 3. Kemudian untuk stand up speech itu juga ada juara 1, juara 2, juara 3. Jadi kalau kalian mau join untuk dua-duanya itu juga boleh. Sangat boleh banget, ya. Oke. Nah, kalau kalian kan temanya dibilang arti penderitaan Yesus dalam hidupmu ya selama masa pandemik ini. Nah, sebelum masuk ke arti, kalian tuh harus tahu dulu ceritanya Tuhan Yesus itu gimana. Dari mulai dia menderita, dari mulai Petrus kemarin ya yang Inang Bibel cerita ya. Itu kan sebetulnya mulai rangkaian ketika Tuhan Yesus mulai menjalani penderitaannya di Villa Dolorosa atau di Bukit Golgota. Oke, dari mulai Petrus menyangkal Tuhan Yesus, kemudian hari ini Amang Pendeta menyampaikan tentang bagaimana perjalanannya dia di Bukit Golgota gitu ya, untuk sampai akhirnya nanti dia disalibkan, kemudian bangkit dan segala macam itu kalian ceritakan dulu, ya. Baru di akhir kalian sampaikan tentang arti penderitaan Tuhan Yesus buat diriku apa sih? Setelah mengetahui cerita tentang Tuhan Yesus yang menderita buat kita itu, apa yang kamu rasakan? Terlebih lagi di masa pandemik ini. Dulu waktu di sekolah minggu, kalian ngikutin Paskah ini kan dengan online, dengan langsung ya di gereja kan? Ya enggak? Dengan ngikutin semua kegiatan-kegiatan itu, apakah rasanya masih akan sama ketika kamu sekarang melakukannya semua dengan online? Gitu. Ya, paham nggak dengan maksudnya kan, Nuri? Apa yang akan kalian sampaikan? Kalian tinggal kasih kasih reaction dah. Kalau kalian paham ya tinggal kasih jempol, atau kalau misalnya kalian nggak paham kalian tinggal kasih muka bingung kayak gitu. Ya, kalau kalian paham tinggal kasih oke, I understand. Kamu tinggal klik gitu. Oke, aku tanya, paham nggak dengan apa yang aku sampaikan? Bingung? Samuel bingung. Di mananya Samuel yang bingung dengan perintahnya? Tristan bagaimana? Freddy gimana? Edwin, Salom? Sengaja nggak sengaja kepencet tadi, Kak. Oh gitu. Oke, yang lain sudah paham? Oke, Kak Nuri tunggu ya ininya. Bingung. Oke, Erin sama Gavin bingungnya di mana, Erin? Kita akan membuat lomba perayaan Paskah dengan tema arti penderitaan Kristus bagi aku di masa pandemik ini, gitu. Ya, bentuknya nanti adalah TikTok challenge sama stand up. Biasanya kan orang stand up komedi. Nah, aku tuh mau bikinnya adalah stand up speech gitu. Ya kayak khotbah mini gitu loh, tapi ini lebih kayak model yang bahasanya lebih nyantai. Lebih kayak stand up komedi gitu loh. Tapi yang isinya itu bukan komedi, isinya itu adalah pemberitaan firman Tuhan tentang penderitaan Tuhan Yesus dan artinya bagi dirimu. Gitu, Rin. Paham nggak Erin dan Gavin? Ya? Paham, Kak. Oke, thank you. Nah, kalian boleh mulai upload di tanggal 1 April ya. Kalian boleh mulai upload dan tag IG-nya Pra Remaja. Nah, nanti sepanjang 1 bulan itu kita lihat berapakah yang like paling terbanyak. Oke? Paham adik-adik? Oke, nah terus sebelum kita mengakhiri nih ya, karena udah lewat kita ya udah 1 jam. Aku sebetulnya minggu ini belum masih kerjaan. Aku cuma mau bilang gini, Dik. Aku kan sudah taruh sorry ya, bentar aku share dulu. Aku kan sudah selalu taruh nih di mana ini? Di IG lagi. Di Google Classroom-nya Pra Remaja. Jadi tolong ya, setiap kali aku upload, ini kan aku upload nih ya, kayak kemarin khotbahnya dari Amang Ixiombing, bicara tentang persekutuan di dalam Kristus. Oke, nah tolong ini kan aku suruh nih,
ya, menerapkan beberapa hal ini dalam menjalin persekutuan. Nah, apakah yang sudah kalian lakukan? Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 4. Lalu kasih komen di sini. Paham nggak? Lalu di tanggal 20 Maret, oke, Inam Bibel cerita tentang pergumulan dan tantangan bagaimana Petrus menyangkal Yesus, gitu ya. Lalu kalian kasih komen, kan dibilang silakan tuliskan pergumulan dan tantanganmu, ya, yang sering kamu hadapi. Kamu tulis di sini, gitu, ya. Oke, nanti kemudian kalau yang tugas-tugas diperhatikan ya. Nanti yang buat hari ini akan aku tulis lagi, nanti kalian akan kasih lagi komenmu. Paham? Yang belum masuk dalam Google Classroom, tolong join Google Classroom. Ya, paham nggak, Dek, dengan apa yang kita mau? Aku pengen kita punya jejak digital kita. Kalau jadi setiap minggu kita tahu bahwa kita beribadah dan kita mau supaya ibadah kita nggak sia-sia. Kita dengerin firman Tuhan, tapi kalau kita nggak jalanin sama juga bohong, gitu. Nah, puji Tuhannya, kondisi pandemik ini nggak membuat kamu jatuhnya jadi nggak kenal firman Tuhan. Ya, justru malah terlekam. Kamu nanti kalau di akhir tahun, kamu baca-baca, tiap minggu aku udah pernah ngejalanin ini ternyata, gitu. Ya, jadi kayak model Desmond, aku tuh suka. Jadi selesai dia selesai dapat khotbah, dia coba untuk menerapkannya dalam kehidupannya. Buat yang lainnya juga Kak Nuri berharap seperti itu. Ya, nggak langsung, tapi minimal seminggu setelah ini. Jadi sebelum khotbah berikutnya kamu tuh udah merefleksikan, oh iya ya seminggu kemarin aku udah ngerjain ini kok. Ya, kayak hari ini bicara tentang penderitaan Tuhan Yesus. Amang Pendeta tadi bilang bahwa ya sebagai anak Tuhan, marilah senantiasa bersukacita walaupun kita dalam kondisi menderita, gitu kan? Tadi kan Amang Pendeta bilangnya kayak gitu. Nah, sekarang nanti aku tulis ya, aku tulis nanti di itu, nanti kamu kasih komen. Oh iya ya, ketika aku menghadapi ini aku tuh begini gitu, kamu ceritain atau kamu ngerasa bahwa firman-Nya itu menguatkan aku atau apa kayak gitu. Oke, paham adik-adik? Jadi aku minggu ini nggak ngasih tugas karena kalian mendapatkan persiapan untuk ngikutin lomba. Ya, aku berharap bahwa semua kalian tuh terlibat untuk di dalam perlombaan ini. Bukan lihat dari prize-nya, tapi bagaimana kalian belajar untuk mengimani atau belajar untuk belajar untuk sharing gitu loh. Ini loh yang aku rasakan loh sebagai anaknya Tuhan ketika Tuhan Yesus menderita buat aku bla 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 kayak gitu. Ya. Oke? Paham? Kasih jempolnya kalau paham. Oke. Desmondnya paham. Yang lainnya? Oke. Adik-adik aku bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini ya ketika kalian masih tetap setia join dalam Zoom meeting kita. Ya. Terima kasih untuk kehadiran kalian dan Kak Nuri berharap bahwa minggu depan kita akan tetap kembali lagi di perayaan. Kita mungkin masuk ke dalam Paskah kali ya, karena belum nyampe Paskah. Kita baru sampai Jumat Agung, tapi kita hari Sabtu, minggunya baru Paskah. Ya, mungkin kita akan merayakan perayaan Jumat Agung dulu, ya, belum Paskah, belum bisa Paskah. Oke, ketemu lagi di tanggal 3 April ya adik-adik ya, di jam 7, dan kita akan berusaha untuk mencoba menggunakan Zoom. Aku nggak tahu berapa dari antara kalian yang lebih nyaman dengan Zoom atau dengan Google Meet. Semuanya ini, kalau ini berarti udah, siapa yang hari ini baru download Zoom kecuali Erin? Yang lainnya udah punya ya? Berarti kalian di laptop kalian tuh ada 2 ya? Zoom sama Google Meet. Karena udah biasa ya pakai Zoom dan Google Meet. Oke. Minggu depan kita coba lagi dengan Zoom. Semoga berjalan lancar seperti yang kayak sekarang ini. Dan makin banyak adik-adik pra remaja yang mau join di dalam ibadah online kita. Buat yang lainnya, kalau kalian tahu, undang ya teman-temannya untuk ikutan di dalam grupnya pra remaja ya adik-adik ya. Kalau kalian merasa itu kan dia anak pra remaja tapi dia belum pernah join ke sini kan Nuri gitu. Nah, kalian tolong invite mereka. Bisa kan? Oke, aku bersyukur nih yang hadir saat ini tuh hampir semuanya adalah anak-anak sekolah minggu yang dulu. Saya nggak tahu kemana lagi anak-anak pra remaja yang dulu-dulu ya. Mungkin karena mereka menjadi pelayan, jadi nggak join di sini. Tapi thank you very much untuk hari ini. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan memberkati kita. Oke, kalian boleh leave the class. Boleh, thank you ya. Kak Morin udah di mana? Udah cantik aja dia. Ganti gaya lagi. Ya, bye-bye. Baru nyampe rumah. Tadi pakai baju ini, sekarang udah ganti baju. Cepet bener dia. Tadi kan di jalan. Oke. Semuanya. Thank you, Happy weekend. Thank you, Chris.
Thank you Ferdi, walaupun aku belum banyak kenal sama anak-anak ini nih.